Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Kami hormati jemaah Masjid An-Nahdlatul Rahimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan, diberikan kekuatan badan sehingga kita baca sholat berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah lebih dulu dan mereka tidak bisa lagi untuk sholat. Kita doakan semoga yang telah mendahului kita itu diampuni segala dosanya dan kemudian amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaah Masjid An-Nahdlatul Rahimin yang dimuliakan Allah, tentunya di pagi hari ini kita masih seputar mengkaji tentang hadis-hadis kursi ya. Saya jelaskan hadis kursi ini hadis yang memang dari Rasulullah tapi dia diturunkan dari Allah tapi tidak termasuk di dalam Al-Qur'an. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit, orang yang paling dekit itu air digenggam tak tiris, alah pelitnya. Air digenggam tak tiris lagi nak. Ketika ada seseorang hamba atau umatku menyebut namaku, dia tidak meneruskan dengan sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saja berselawat kepada Rasulullah itu 10 ganjaran Allah berikan kebaikan di dalamnya. Satu ganjaran Allah berikan di dalamnya, 10 rezeki menggiring di dalamnya. Maka Nabi itu ketika nak meninggal, yang dipanggilnya terakhirnya bukan keluarganya, bukan anak-anaknya. Ketika disebut terakhir umati. Nah kita ngapa dah laju dah kalau berselawat dengan dia. Hati-hati, ada seseorang ya pendapatnya katanya tidak perlu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam solat yang tahiyat itu kita baca yang asal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rasulullah.
Itu katanya dak dikati-kati dino. Kalau ada wong yang bertemu yang cak itu, mohon maafnya ini. Kalau ada bertemu wong yang ngajar cak itu, dia jangan neman go. Mugola ilmunya segudang, mugonya mengeluarkan kitab yang banyak. Kalau sampai dia lah ngomong, dak perlu bersawat kepada Rasulullah. Nah, wong ini agak lain ini. Apalah pintar, kepintaran, apalah cak mana? Apa mengarahkan kepada kesesatan. Ini kemun sesat apa yang menyesatkan itu nanti. Nyela sesat ngajak orang lain. Mun kau sesat ada aja gitu. Iya. Ibarat jalan kau ji ka benu majat yang hajar tu mun sesat dak main balik. Nah main lupa jalan balik. Nah lupa jalan balik kono yang dak keluar. Maka di pagi hari ini sebenarnya riwayat ini turun ketika hijrah. Ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah diperintahkan hijrah, maka turunlah ini riwayat dalil ini, hadis ini. Dari Mekah ke Madinah tuh Pak, ya Allah. Kalau kamu lah nyalani lah ke sana, perjalanan mobil yang kencang 140 itu jalan mulusnya. Itu berapa jam itu? Hampir 3-4 jam itu. Sementara Nabi dengan sahabat-sahabatnya berjalan kaki dari Mekah ke Madinah itu perjuangannya. Maka turunlah dalil ini kata Nabi, segala sesuatu ini dengan niat. Kalau niatnya karena Allah diterima pahalanya. Kalau niatnya karena yang lain, di sini dikatakan, apalagi kena linjangannya. Pun juga ada juga bujang waktu itu hijrah kan. Nah dijengoknya kaki busiknya atau ceweknya pergi pula hijrah, dia hijrah pula. Nah kata Rasulullah ditanya ketika itu, aku bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri manawa. Faman kana hijratahu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuma fa hijratuhu ila maha jaro ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh sesuatu dengan niatnya itu. Jadi kalau niatnya baik, nah dibalas dengan kebaikan. Kalau niatnya tidak baik, dibalas tentu dengan tidak baik juga. Jadi kita nak berbuat baik, nah, niatnya lain, bukan karena Allah, tidak dijawab oleh Allah. Apalagi perbuatan jahat, Pak. Berbuat baik lagi, nah, niatnya lain lagi. Ada istilah itu, ada udang di balik batu. Nah, itu. Mana ada udang di balik gendung, lemak pula. Di balik batu itu nanya, salah. Nah, niat yang baik lagi niat, berbuat baik niatnya lain lagi, Allah tidak balas. Apalagi berbuat jahat dengan niat yang lain, tambah lagi. Semua ibu, pokoknya aku nak niat nak umroh. Aku atau umroh lah ya. Kalau haji masih lama umpama kan. Aku nak umroh, aku nak berdoa dekat Ka'bah supaya ini. Perginya Ka'bah, berdoanya di bawah pancuran emas, tapi berdoanya nyumpai wong lain umpama kan.
Itu jauh perjalanan tuh, duitlah banyak. Jauh perjalanan dan kemudian niat yang situ lah baik, tapi pas berdoanya mintalah si anu maini. Nah, sudah selesai. Itu. Barang siapa yang hijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, nah ketika itu memang saat hijrahnya memang. Barang siapa yang hijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini seseorang wanita, maka hijrahnya itu ialah ke arah yang ditujunya itu. Itu. Jadi kalau hijrahnya ketika itu dari Mekah ke Madinah dengan tujuan dia nak berdagang ke sana kaki, mungkin di Mekah kaki umpama dak waktu itu kan, umpama di Mekah dak sukses, dia nak di situ nak sukses, atau karena memang waktu itu banyak hijrah tu, ada gadis juga dibawa oleh orang tuanya, dan kemudian banyak bujang juga dibawa orang tuanya. Atau sekalian dia hijrah nak nengok karena ada seseorang wanita memang mungkin pacarnya, maka dia ikut hijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena itu maka Allah Jalla itulah kau dapat. Maka kalau ditanya Bu, Bapak, kita ni nak dunia nak akhirat. Coba aku tanya dengan ibu-ibu di belakang. Kamu cinta dunia apa cinta akhirat? Bu, cinta dunia, cinta akhirat? Kalau jawab dua-duanya itu lagu LP Sukaisi itu. Judulnya Dunia dan Akhirat. Kalau ditanya cinta dunia, cinta akhirat, memang agak terkejut juga itu. Cinta dunia, akhirat. Kalau aku cinta akhirat, dia cepat mati aku ni. Nah, itulah mau jawab dua-dua tadi. Kita rubah ke depan, esok hari ini. Kalau ditanya cinta dunia, cinta akhirat, cinta akhirat. Karena kata Nabi di dalil yang lain, barang siapa mencintai akhirat, maka dunia dia akan dapat. Barang siapa cinta dunia, dunialah dia dapat, akhirat dia dah dapat. Nah, ini penting kau itu. Ada bapak-bapak nanya dengan istrinya, Bu, istrinya nanya dengan bapak, Bapak cinta aku apa cinta Allah? Nah, itu kacaunya nih tu. Duit lah dinjuk galau, gaji dinjuk dengan dia, sudah tu dia nanya, tubuh nak berkendak duit dengannya, kamu cinta Allah cinta aku? Nah, gitu. Agak lama jawabnya. Sebaliknya artinya cinta Allah. Ada mau cinta Allah? Tak mungkin, tapi tidak ada orang kecemburuan terhadap Allah, itu tak ada. Baik, tapi ada juga kalau orang yang hatinya kusut masai beku, lama beku ya. Ada yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado itu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Darah ini pasti kaki ada penyakitnya. Penyakit apa? Ialah dalam hati tadi. Yang dimaksud dalam tubuh kecil itu hati. Yang segumpal darah itu. Kalaulah kena penyakit, kalau kita tak galak berdoa memperbaiki penyakit itu, akan ditambah terus oleh Allah sakit itu. Apa penyakitnya? Iri, dengki, hasud dan sebagainya. Iri dengki itu bahaya itu, Pak. Kalau sudah kena penyakit ini, bisa merusak segala organ tubuh sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau nak ini dekat, kalau dalam hati dan tak lemah hati itu ya, ada doa yang diletakkan di badan. Bismillah, 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 auzubillahi wa quwwatihi min syarri ma ajidu wa wasiru. 7 kali itu. Bismillah, 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 auzubillahi wa quwwatihi min syarri ma ajidu wa wasiru. Itu sebenarnya ada riwayat
ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dia punya penyakit menaun, bertanya kepada Rasulullah, ujar Rasulullah, letak tangan kananmu kepada penyakit itu, kamu baca. Mudah nian. Aku rasa pagi ini ada yang hafal, yang agak ini, yang mudah ngapal. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzubillah, A'udzubillah hiwa qurratihi min syarri ma ajidu wa uasir. 7 kali itu. Bismillah, 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 A'udzubillah hiwa qurratihi min syarri ma ajidu wa uasir 1 kali. Bismillah, 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 A'udzubillah hiwa qurratihi min syarri ma ajidu wa uasir. Sampai 7 kali agak dicapak dikit. Oh, amalan ini. Tapi jangan masih capak. Kaki tubuh musuhnya ini dekat ini, wong apa giliran nak nyapanya? Oh, lajunya tahu apa hal kawan. Ayo. Amalan itu diajarkan oleh Rasulullah niat. Aku ulangi, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qurratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Ya. Jadi itu amalan. Nah, kalau dalam hati dan dalam lemak juga baca juga, Bu. Karena yang tadi sakitnya, ada penyakit tadi nak. Kita berusaha nak nyembuhkannya, berdoa kepada Allah, kita dekatkan di hati kita. Bismillah, 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 A'udzubillahi wa qurrati min syarri ma ajidu wa wasiru. Terus sampai 7 kali. Tenang kalau aku tapi mun kamu udah tahu, kita coba ya. Kalau aku ketika itu tenang, lemaklah langsung. Kadang hasutan hati ini dari kiri dan kanan, Pak. Segalanya udah mulai. Apa baik kita cerita dengan kawan kita ketika curhat, langsung seras sambaran apinya. Itu. Jadi itu ya. Innama a'malu binniyat. Banyak orang yang punya berbuat baik niatnya lain itu banyak. Tapi juga banyak yang memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika niat itu karena Allah, maka Allah balas niat dengan kebaikannya, dengan pahala yang gede niat karena Allah. Nah, cuman kadang-kadang kita ini sebagai manusia ini, makhluk yang fana ini, kalau berbicara niat karena Allah ini luar biasa memang. Iya. Maka agak tingkat tinggi kalau sampai sudah ngarah ke sini, ada orang lah kecerdasan dia ngomong, kamu tidak pernah sholat. Oh, tidak pernah nak tahu sholat ini tergantung niat. Nah, begitu. Macam mana? Agak tinggi itu. Solat tak nak dijenguk kenian, nak dah diomong kenian, tergantung niat. Lah solat kau dijenguk, solat ke mana kau? Okey, solat maghrib dalam kamar, solat isya kau dak dalam kamar, kau dak kalau berjemaah di masjid. Solat Jumat kau di mana? Dalam hutan, dewean, dak baca. Paling tak orang 25, ada ulama mengatakan 40. Dengan lengkap ada khutbahnya, ada bilalnya, ada imamnya. Nah itu pasti kejenguk anak dijenguk uang kan? Ya memang nak dijenguk uang, bukan nak dijenguk niat yang lain, terjenguk oleh uang lain kita pergi ke masjid. Maka dakwah yang paling hebat itu dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu untuk diri kita dewek baiklah dia. Berjalan kita bermotor atau berjalan kaki ke masjid, berkain, pakai teluk belangu, berkepiah. Deh jalan baik, tak usah nangis manggil dah. Nah itu dakwah bil hal namanya. Kalau pacar dipanggil, panggil. Paling manggilnya hati-hati, jangan ngomong, ayo ke masjid, takutnya tersinggung. Pergi. Tadi ada pertanyaan, aku nyambung. Uji Mamang tadi, wong negur lebih duluan tu yang mana? Agak tinggi pertanyaan tu.
Yang negur duluan tuh yang cak mano. Ujaku kalau dalam ilmu guru aku pernah ngomong, kalau ada orang berjalan yang negur tuh orang duduk kak. Itu dalam kajiannya itu. Aku sedang duduk di rumah, ada orang berjalan, aku dulu negurnya. Nah kemana aja gitu. Tapi kadang-kadang terbalik, kita berjalan, orang sedang duduk, aku gawe kamu. Nah itu ada juga. Yang benarnya dalam hakikatnya kalau kita lagi berjalan yang negur tuh orang duduk. Oh itu. Sampai agak tingkat tinggi kalau kita bersepeda yang negur kita duluan bermotor kak. Kalau kita bermotor yang negur duluan tuh uang dalam mobil. Kena kajian-kajiannya cak itu gitu. Iya. Nah ini terbalik. Yang negur kita dorong bermobil, kita bermotor, negur orang dalam mobil. Nah ini megang ini ngangkat tangan sudah selesai. Nah itu kan jadi memang kajian diajar ke galau dalam Islam itu sebenarnya. Dalam urusan apapun di dalam Al-Quran itu ada galau kalau kita baca kan. Tambah lagi lah dikaji oleh para ulama termasuk dalil lah baru innama amalu binniyat ngomong kalau panjang. Cuman kita baik kalau tak paham bu. Sampai dalam Al-Quran itu cak mana anak kita lah besar, cak mana anak kita masih kecil, cak mana anak kita dipisahkan dari orang tua ketika dia tidur. Diajarkan galau itu. Sampai cak mana nak bertamu ke rumah orang lain. Nah, kalau sekarang lalu mak kita tidak perlu bertamu, berteleponan. Atau sebaliknya kita nak ke rumah, kita nelpon duluan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, di mana? Aku lagi di Palembang. Udah jadi berarti ke rumahnya. Ketika kita ke rumah dia, ke rumah orang itu, diajarkan dalam Al-Quran. Ketika dah kata uang rumahnya, lakinya, ada bininya. Ibu-ibu cukup di pintu baik ngomong. Bu, kalau ada tamu, rumah kita ada kate, siapa baik ni? Orang lain, keluarga yang memang dekat lain lagi. Ada apa pak? Assalamualaikum. Ada bapak? Kate dia pergi. Ada pesan apa? Langsung duluilah ibu tu ngomong. Lagi pergi, ada pesan apa? Jadi orang tak masuk. Yang bahaya ni, lah tahu tak kate orang di rumah, lanang, tubuh betina ni langsung silakan masuk. Silakan masuk dulu. Kemana? Bapak apa, kakak apa, bapak lah ya. Ada dengar dia pergi, padahal lama pak. Itu bahayanya nih juga itu. Lalu ada setan tu. Nah, tapi kita batasi langsung. Dia pergi, ada pesan apa? Dia tahu aku datang sini. Pergi orang tu. Ini kita disuruh masuk. Yang lebih gawat disuruh masuk. Kalaupun kita nunggu di luar. Tamu ini di luar, uang tuan rumahnya di dalam. Ini terbalik. Tamunya lagi masuk ke dalam situ. Sisi kursi. Diajarkan galau itu sudah. Nah, itu diajarkan galau. Jadi memang kita ini kalau itu yang kita jalani, mudah-mudahan selamatlah kita dunia dan akhirat. Termasuk innama amalu binniyat tadi. Akan lebar dikit. Perasaan kau ni tak usulli Kau ni solat tak pakai usulli. Lah Allah tu lah tahu. Tu ngajak belagu pula tu. Allah tu lah tahu. Iyo Allah tu lah tahu. Kau tu solat maghrib, solat zuhur, tapi nak jelas juga. Di situlah dia sengaja aku solat zuhur karena siapa? Akbar. Nah, memang dirui takbir diakhiri dengan salam. Itu rukun salat itu. Didului oleh takbir, diakhiri oleh salam. Artinya sebelumnya
Boleh ngomong lain, boleh. Mun baik, ambil. Itu kan. Kak Jakaria datang ke rumah, melepik ke barang, tak tahu kendak, pergi, umpama kan. Nah, nak dia omong dulu niatnya apa. Mau minuman kopi kita umpama nak diminum. Itulah kajian macam itu. Dia dah baca ngomongkan tergantung yang ini tadi ya. Innama amalu binniat, segala perbuatan itu tergantung niat. Tapi jengok dulu kajian niat ini. Jangan sampai artinya niat itu niat yang lain. Nah, kadang orang dah galak berdoa, dah galak apa alasannya rukun solat itu diakhiri awal oleh takbir, diinikan dengan salam. Sudah tu doa iftitah itu jelas itu. Ini wajahku wajahia. Kuhadapkan wajahku dan mukaku kepadamu ya Allah. Ini niat itu. Semacam kekuatan ini. Ini Allahu Akbar langsung. Apa digaji ke? Oh, tak dalam rukun. Itu tu sunat. Lah ngapa kau wajib sunat segala digawe ku pula? Karena di dunia ni ada mubah, ada sunat, ada haram, ada halal. Apa haram kita melakukan itu? Tidak. Itu sunat. Ya sunat kerja ke? Baik. Itu kan itu. Kadang-kadang itu kadang-kadang ini salah. Jadi sebabul wurud, sebab datangnya turunnya dalil ini dikisahkan ketika Rasulullah nak hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi dihubung-hubungkan dengan masalah sekarang ini, memang segalanya itu tergantung dengan niat. Pak Ustaz, uang ni kalau lah menunjuk sesuatu tu niatnya baik, niat tidak baik tu ada. Ada lagi ada ngomong, ini apa? Aku menunjuk baik. Niatnya apa? Tidak kata niat. Ragu pula gitu lagi. Kadang ada pula manusia ni saking sombongnya. Kejenguannya membuat baik tapi sombong dengan Allah. Aku dah minta balas dengan Allah. Nah, kita mana kau? Tidak galak minta balas dengan Allah. Pokoknya aku ngenjuk. Terserahlah. Mana Allah redo. Hebat kak. Kabur. Tergantung Allah redo. Ada kak itu kak? Kalau redo Allah redo aku masuk surga. Kalau Allah redo aku masuk neraka, nah uji gitu. Wong ini kacau pula uji gitu. Aku ngeri aku kalau bercakap dengan orang macam itu. Dah kata redo Allah tu ke surga tu lah. Mula ke tempat yang api tu dem gila dengan teman gua nak dikaji pakai terserah ridho Allah. Aku dah banyak pintaan, yang penting ridho Allah. Tergantung dia lah nak ke mana. Itu namanya orang lah sudah emosian namanya. Wong ni kalau sudah emosi dia lupa dengan siapa yang menciptakan dia. Dan menciptakan dia itu nak siapa? Nah, makanya kata Rasulullah ketika Jibril datang kepada Rasulullah, Jibril itu ngomong dengan Nabi, "Ya Muhammad, apa yang nak kau kerjakan, kerjakanlah di dunia ini. Tapi ingat, segala gawean kau di dunia ini, esok lusa di pada masa akan kau pertanggungjawabkan. Apa yang nak kau cintai dan kau sayangi di dunia ini, sayangilah." Uji Jibril. Tapi ingat, yang kau cintai dan kau sayangi itu suatu saat akan meninggalkan kamu juga. Laki cinta dengan istri kadang duluan dipanggil Allah. Terbalik juga, ya. Suami cinta dengan istri atau istri cinta dengan suami, itu juga dia lebih dulu dipanggil Allah. Hilang. Kehebatan orang Islam itu, kehebatan ketinggi derajatnya orang Islam itu, kata Jibril kepada Nabi, adalah berdiri di tengah malam berdoa kepada Allah. Hebatnya orang Islam itu, tinggi derajatnya orang Islam itu,
ketika dia tidak pernah bergantung kepada orang lain, kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah. Jadi kita ni bergantung pada Allah itulah. Berpinta pada Allah itulah. Kalau bergantung kepada manusia, berpinta manusia ini sekedarnya saja. Pasti kita kecewa kalau berharap banyak. Tak usah jauh-jauh, tak usah dengan orang lainnya. Dengan dulur kita baik, kadang-kadang tu bisa-bisa membuat kita kecewa. Contoh kasus, terdengar kakak kita paling tua jual tanah harganya 1 miliar. Kita termasuk anak bungsu lah ya, yang tadinya disayang-sayangkan oleh umat dan mbak kita. Kita ngomong, kalau umat dengan mbak kesayangin aku seperti umat dengan mbak, macam mana kakak aku ni sayang dengan aku. Kalau dia nyucak 100 juta lah. Macam lihat kan, 100 juta. Rupanya yang kita harap tadi jadi pecundang baik. Rupanya kakak kita ni lah beli rumah 800 juta, beli mobil harga 350 juta. Lah kurang 150 juta aja. Macam mana nak tunjuk kita? Nah, itu yang jadi masalah itu. Kalau ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tempat kita bergantung. Termasuk cak kami, cak aku, cak Kak Burani dulu PNPS kalau pensiun. Dia gaji dari negara tu dan pemerintah ni tadi atur niang. Yang kecil ada kalau sini kerja karya sini. Itulah batasnya. 4 juta itulah. Nah, tapi rezeki dari Allah ini tak menentu kah? Tapi jangan pula sombong. Banyak orang ketika dia tadinya ngomong pegawai negeri, ketika dari pegawai negeri tadi dikumpul-kumpul duitnya lah buka usaha, usahanya lah besar nian, ada juga saya temukan. Lah ngatur-ngatur pula segawi dia. Tahan dia pensiun dini kah? Alasannya ini. Tak benar galau pokoknya ini. Kena dia lah hebat tadi. Lah punya kebun, lah punya apa ya tadi ya. Lah hebat. Lupa dia. Begawi lah lupa. Dan kemudian dia lah nyahat-nyahat pula. Dia tak tahu dari awalnya tadi. Ada juga macam itu. Aku bertemu, aku marahi kawan aku tu. Allahu Akbar. Jadi aku punya cerita kawan ini bukan aib, tapi ini ilustrasi. Karena ini aku berdiyukan, kalau dia dengar juga tak apa-apa. Ini kawan dekat aku. Dia itu seorang dosen. Dia melupakan gaweannya, dia punya borongan tender miliaran kan. Miliaran punya tender dia. Ngorongnya tak tanggung-tanggung di Jakabaring sana waktu Jakabaring baru buat. Ngapa-ngapa dia ni kena melupakan gaweannya sebagai dosen tadi, akhirnya rupanya dia kena buat usaha ini, PT ini tak baca nama dia, kena dia pegawai negeri tadi, nama orang lain. Nah ketika tender ini tak tahu mana urusan, aku tak faham nian. Pokoknya intinya dia ngadu dengan aku tu sambil nangis, dia ngomong duitnya di bawah uang itu. Allahu Akbar. Tendernya banyak, duit itu dapat, 1 miliar atau berapa, tuh di bawah uang itu pergi orang yang kepercayaan dia. Itu luar biasa itu. Akhirnya dia ngakui kesalahan-kesalahannya. Mungkin saja itu. Nah dia ni agak tingkat aku, pintar orangnya. Dia itu kalau dia teruskan di waktu itu dia S2, mungkin dia kemarin ngambil S3 di Maroko dia tu. Jadi intinya dia tu lupa dengan gaweannya awalnya tadi. Padahal kan apa salahnya dia datang. Mahasiswa itu kalau kita jadi dosen, kebenaran dosen itu memang uangnya banyak usaha, lebih pakam lagi itu. Mahasiswa itu lebih dengar, lebih kagum. Kita dulu merasa mahasiswa, apa uang tu dosen itu, cakap bapak ini, siapalah bapak ini, mak mobil mewah apa, lain rasanya macam itu. Nah tapi dia lupa dengan yang seperti itu, akhirnya Allah cabut rezekinya dengan yang seperti yang diceritakan tadi. Terakhir kak, duit dah dilarikan uang, ada duit lagi hutang, katanya aku tak berani ngaduin polisi li, kaget mengadu polisi duit ini akan hilang dan sebagainya. Dan yang hebat lagi, kena aku itu dagang handphone li, cari ke handphone agak murah-murah dikit lah,
handphone kamu yang tadi yang bagus mana jaku yang kemarin tuh? Nyampali di sungai di. Ahlan kesialnya jaku gawe. Akhirnya dia merasa ketika dia menteledorkan gawean awalnya tadi. Nah, inilah hebatnya. Segalanya itu tergantung niat. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi artinya dalil ini jelas. Jangan kita ni kadang-kadang kalau ada orang ngeluar dalil selalu ngomong, itu tuh tidak sahih. Itu tuh dalil yang tak terkenal. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli amri manawa. Ada dalil Rasulullah terlepas dari sahih apa tidak. Talabul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu banyak orang tidak setuju. Uji dia, ngapa Nabi nganjurkan talabul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Padahal ngapa nak berkiblat dengan Cina, ngapa nak kiblat dengan yang lain. Padahal di dalam itu ada yang tersurat dan tersirat. Menuang Cina yang ada di negerinya, pakaiannya kita tengok film-filmnya, bagus rapi. Oh, cak pakai pengantin betinonya. Yang kita jengok baik di sekarang ini, pakaiannya sampai datang keluar itu umpamanya. Contoh negeri Cina Selatan itu agamanya Muslim galau. Nah ini maksud aku. Kajiannya seperti itu. Tapi kita ni lah sudah ninding diri ketika Rasulullah ngomong itu. Itu bukan. Terus cara berdagangnya yang baiknya tapi kita ambil. Yang jeleknya jangan kita ambil kalau ada jeleknya. Kalau bagusnya kita ambil. Cara berdagangnya hebat. Ketika dia baru nak buka warung, jangan coba-coba kak. Kalau kau nak beli beras, diantarnya ke rumah. Di mana rumah pak? Pikul dia. Apalah rami dia ngomong, maaf pak, aku tak bisa hantar ke rumah. Juga banyak nian ngomong, kita kan. Jangan. Kita mana kadang-kadang tu. Kadang kita ni beli barang dengan toko tu, kita yang terima kasih, bukan wong yang berjualan terima kasih dengan kita. Buktilah dewe. Apa begitu ni Ustaz, terima kasih ya. Yo, jadi yo. Allah, seharusnya dia yang terima kasih. Kena banyak warung-warung yang lain. Termasuklah dalam urusan pedagang. Dia dah galak kalau sampai rugi, sampai busuk. Tidak galak barang ini. Prinsip dia, dak untung, jangan rugi. Oh, itu. Dak untung, jangan rugi. Kita ni rugi sekalian. Mohon maaf kalau kita jual sayur di pasar, kita nawar. Lebih baik aku buang ke sungai. Berapa kangkung tu? 5.000. Pacak 2.000. Ay, bapak ni nawar-nawar. Labu itu kangkung tu lah jelek. Umpama kan. Lebih baik aku buang ke sungai. Ya Allah, ilallah. Padahal ketika dia menjual 2.000 itu, yang penting mana tahu modalnya 2.000 maksudnya. Inilah hebatnya. Jadi segala yang apa kita lakukan ini tergantung dengan niat kita. InsyaAllah dengan niat kita yang baik, InsyaAllah segalanya jadi baik. Kalau niat kita jahat, pasti akan menimbulkan sesuatu yang jahat ke depan nanti. Mudah-mudahan jemaah kita di pagi hari ini, terutama pagi minggu, semakin banyak. Ya. Apalagi kita undang-undang penceramah dari luar. Ya. Kita orang kampung inilah, dia masih ngertilah sama-sama kita. Kalau ketika orang luar dia terkaget-kaget pula. Ketika jemaah kita dikit, ibu-ibu lah makin banyak. Mudah-mudahan dan hari-harinya semoga kampung kita ini terhindar dari penyakit. Sekarang ini lah semakin nyadi lagi bu penyakit corona ini. Jadi kita jangan malu-malu ketika di tempat keramaian itu, yo bermasker, tak apa-apa. Jadi artinya kita jaga kesehatan kita ni, mudah-mudahan dengan kesehatan terjaga maka segala apa yang kita, terutama kita ni mula sakit untuk ibadah kepada Allah bila sahrunia rasanya. Nah itu. Kira-kira ada pertanyaan tak? Iya Pak. Kabur kak? Tak apa kak tanya. Saya Aku kopi. Kopi ya. Saya juga tahu. Ini kan kali yang kita sampaikan. Ah. Kita juga baca
Dia apa? Dibandingkan apa yang kita baca, apa yang kita cita, apa yang kita dengar. Ya. Jadi kalau sholat ini kan, jadi makna daripada sujud sahwi itu ada syarat. Nah, saya lihat kemarin itu kan, kalau kita lupa atau merasa atau kurang dalam macam, perlu sujud sahwi. Ada yang mengatakan tidak perlu, lanjut baik. Nah, saya bingung itu tuh, karena sepengetahuan saya baca ini sujud sahwi itu kalau kita masih ragu. Masuk ragu. Nah, kita ragu kita langsung sujud sahwi. Ya. Gitu kan? Nah, apa cerita nih kalau Pak Cekan Abdul Kalau nian. Nama awak ini ditambahnya guys. Allah Akbar. Jadi Kak, benar sujud sahwi itu ketika kita melakukan sesuatu yang lupa. Malah sebagian ulama tentang kalau sholat subuh itu sampai lupanya doa kunut itu sampai membuat kita sholat sujud sahwi. Nah itu. Cuman ada sebagian ulama ngomong kalau kita mengikuti imam, ketika itu ada yang lupa, diserahkanlah kepada imam tadi. Maka imam ni pokok penting kau itu. Memang segala diserahkan, maka itu kan. Nah, tapi kalau kita ragu, kita laju ke sholat sujud sahwi itu. Maka kita ni di dalam berjemaah ada istilah munfarid. Munfarid itu kan memisahkan dari jemaah. Boleh kata itu, Pak? Eh? Boleh kata itu. Boleh kalau kita ragu. Tadi kata jamaah ngumpul. Iya. Kita enggak setuju dengan atau dengan imamnya. Iya. Kita munfarid itu. Munfarid. Nah, tapi kalau bisa jangan, karena munfarid itulah sudah yang terakhir. Kesimpulan terakhir memisahkan diri dari jemaah itu. Seperti sholat Jumat, ada orang yang ragu sholat dia, sholat zuhur dia Pak, ketika tidak memenuhi syarat. Khutbahnya kurang apa, macam kurang mengucap 25 syahadat, dak kata selawat, dak kata doa terakhir. Doa terakhir itu termasuk rukun itu. Aku mohon maaf aku agak ragu ketika orang sholat Jumat itu ketika dia khutbah terakhir dia masih ke Indonesia itu, jangan lagi dem jadilah. Kena yang pertama bila lama kita ngomongkan lah soal bahasa Indonesia ni no. Yang keduanya sudahlah, masih nak diulang lagi bahasa Indonesia. Kenapa yang diucapkannya mesal hati? Maka orang yang khutbah itu, aku mohon maafnya, karena aku pakai tulisan terus. Kenapa dipesannya nulis guru-guru dulu. Guru-guru ini alhamdulillah bukan lagi imam di masjid biasa, imam ini khotib di Masjid Agung Palembang. Banyak guru ada berapa, termasuk Zainal Abidin Naning almarhum. Nanya ngomong kalau kamu kaget jadi khotib maco, karena kaget dipucuk tu iblis ngoda kita. Kalau kita mak gomano ceramah tu, lupa berhenti di mana? Sejam, nak ilah illallah. Nak protes tak baca. Itu. Nah, ketika tidak memenuhi syarat ini, rukun dalam imam dan khutbah itu dianggapnya tidak sah solat ini, makanya dia membatalkan langsung sesudah wong lah balik. Kalau dia nak ini tak lemak kan, dia langsung pergi masalah juga. Tapi dia langsung solat zuhur pengganti dari solat, dianggapnya solat ini tidak sah. Itu ya mas ya. Jadi boleh memfarid ketika lah sudah jauhnya. Maka kita ni dengan imam dengan makmuman ni nak akor. Jangan sampai kita ni ada hati yang tak badai, kena merusak ibadah kita. Sehingga nerima baiklah kalau memang ini nak bagus tu lah. Artinya orang yang jadi imam ni pilihan. Mohon maaf aku tu. Memang syarat jadi imam tu harus yang fasih, yang bagus pengucapannya, syaratnya. Tetapi yang fasih yang bagus ucapannya, gawean hari-harinya masih dah keluar. Mamanya masih bujang kan, belinjangan, umpama kan masih apa. Nah,
Nah, ada orang yang tak pasenian tapi amalannya baik. Nah, itu. Dan kalau bujang itu tak apa-apa kan begini. Ayo, bujang itu tidak lebih. Dan maksudnya boleh bujang juga boleh jadi imam. Maksudnya itu ada kategori ketika jadi imam itu kan, yang bacaannya bagus, yang hari-harinya bagus. Nah, itu. Kalau pada kalau bacaannya bagus, harinya bagus, itu lebih baik. Nah, itu ya Pak. Jadi begini Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Ustaz. Jadi kita sholat itu kadang-kadang apalagi 4 rakaat. Ya. 4 rakaat. Kita pada saat itu apa? 3 apa? 4. Nah, Itulah sujud sahwi tadi. bukan ayo Ustaz. Ya, mana? Perlu kita ulangi lagi atau kita teruskan? Kita merasa itu kan. Jadi macam ini Kak. Tidak perlu kita apanya tu ngulang, tapi kita teruskan, tapi yang diganti dengan sujud sahwi tadi. Jadi kita tidak perlu ngulang, tapi kita diganti dengan sujud sahwi tadi. Tapi seandainya kita menganggap sujud sahwi ini dianggap kurang ini juga Kak, ya ngulang Kak, jangan susah. Kalau kita menganggap sujud sahwi ini menurut kita tidak menebus kesalahan tadi, sujud kan tidak perlu ngulang, cukup sujud sahwi baik. Tapi kawan tadi ngomong, sujud sahwi ini meragukan aku nak ngulang ngulang, tidak usah pening. Nah, ini hebatnya berjemaah. Jadi ketika kita ke masjid, oranglah sudah rakaat terakhir. Kita belum sempat ngambil uduk. Kalau kita ngambil uduk tertinggal jemaah, boleh melok solat kan? Tak pakai uduk. Boleh. Ini hukum dulu kayak gitu. Nak ngambil pahala berjemaah. Dia mau semayang ngambil uduk, semayang lagi. Sudah solat baru uduk. Iya, ini tadi tuh, ini kan kisah kita ni saking cinta dengan amalan berjemaah tadi. Nak ngambil yang 27 derajat tadi. Kita datang, kalau kita ngambil uduk tak terkejar orang berjemaah, kita langsung elok. Sudah itu, sesudah kita ini uanglah solat, dem kita pergi ngambil uduk, solat lagi ngulang dari awal. Tapi tadi dapat pahala berjemaah. Itu pula kajiannya. Tapi agak tinggi kok. Agak ada kenado. Nah, yang ada kenado itu nah. Saking pentingnya sholat berjemaah tadi. Maka ada orang sholat berjemaah itu ada cara galau, ada nyawil. Ada tak perlu nyawil, tapi kuat di belakang, nando we. Macam lagi sholat dewean, ada yang di belakang, Allahu Akbar, kuat dia. Nak melo berimam je ni, langsung kita jadi imam. Itu ya. Kalau yang imam bulan sholat, justru itulah. Yo. Yang kedua ini masalah mati. Mati ini ada yang bilang tidak perlu di niat wudhu, tidak perlu ada niat untuk mandi wajibnya. Apa situ? Yang mau meninggal, orang meninggal itu harus diwudukan, harus dimandikan, diwudukan. Kena dia biar suci kan itu, biar suci dia tu. Ketika kita baca memang harus ada itu. Harus. Cuma ada ustaz kalau tidak perlu wudhu, dimandikan kita harus mati. Ya jengok dulunya mati apa? Mati syahid atau mati apa? Mati biasa jangan. Jangan ngomong tak perlu tu. Jadi gawean kau yang jadi baik tu buatlah kebaikan. Kage wong kunilah dikubur. Nak digali lagi wong ini masalah. Tahu tak ada wong mati di tingkuk kayu kak? Tak di wudu, tak di solat. Padahal itu tingkuk kayu, bukan berperang. Begali kuburannya diulangi lagi, jangan main. Nah ini artinya yang kita lakukan itu yang baik, ya lakukanlah yang baik. Tidak usah nak jadi ini.
Ada orang dusun ngomong, pokoknya suami aku ni Pak Ustaz nak dimandi air semilar. Kalau ustaznya ngecik kepala, dia kenyang. Iyo. Tak tahu apa dibaca ustaz, singonya ni 9 kalinya. Intinya ngurai banyu kok lebih bersih. Nak dibacanya guluhu. Kalau di tengah macam itu, dah bisa bu, beribut kak. Makanlah dulu. Ya, jadi macam itu. Ai kamu kau. Nah, yang istilah baju 9 itu nah itu jadi. Jadi itu kak. Ada lagi kakek, tapi ini jangan ini. Memang ilmu fikih ini kan agak, kalau kita bahas fikih, kalau fikih ini kan banyak nih yang darurat itu. Cak haji lagi di tengah hutan, kakak nak buka pakai sepatu boot, tapi kakak nak sholat haji, pakai sepatu boot. Kalau muka jadi masalah. Agak tinggi nih, ngambil uduknya, ngusuk sepatu sepatu boot tu baik dikusuk lah. Itulah sudah lala itu tuh kajiannya. Mungkin kaji bulian ini kabur belum dengar. Kotoran binatang yang boleh dimakan itu suci. Boleh dibawa sholat ketika dia terkena kain atau ini. Agak tinggi itu kajiannya. Kotoran binatang yang boleh dimakan tertempel di kain kita, itu boleh dibawa dalam sholat, suci masih. Jadi kayak kotoran ayam berarti, kotoran kambing, kotoran kerbau. Ya yang boleh dimakan pokoknya. Nah kucing tidak boleh dimakan, tambah lagi anjing, itu maksudnya itu. Ada yang ngomong loh membau, kan ini kan dalam pelajaran, dalam ilmu fikih itu. Bukan kita tahu tai ayam monyok kita biar ke baik, lali pula gitu. Ayu banyak bersih ke jangan pula lanjut. Nak jadi gawi. Ini kan dalam ilmu pelajaran. Tapi kadang-kadang orang tu mendengarnya sepotong-sepotong. Ketika ceramah atau omongan kiai ini, ustaz ini dipotong, nah kacau itu. Omongannya itu terpotong, nah dikacau itu sudah. Ayo Bapak Ibu yang menghormati, mungkin itu kak yang aku sampaikan. Lebih dan kurang mohon. Kalau kaki uji kawan tadi, dia dibuka-buka lagi, tidak apa-apa. Ya kita dibuka-buka. Namanya kita ini watawasau bil haq, watawasau bisob, saling sharing. Bukan berarti aku di depan ini aku lebih banyak ilmunya, tapi juga di depan aku juga banyak ilmunya. Mungkin baik aku dapat pelajaran dari para jemaah. Mungkin itu yang dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.